apa namanya makna dari Isra dan Mi'raj. Ada dua, ada makna bahasa ya. Jadi secara bahasa Isra itu perjalanan pada malam hari. Itu secara bahasa ya. Kemudian untuk istilah ya, berarti istilah itu secara hukum syara bahwa yang namanya Isra itu perjalanan Rasulullah ya bersama malaikat Jibril dari Mekah ke Baitul Maqdis Palestina ya. Ada ini tadi yang dibahasakan oleh Qori ya terkait Quran surat Al-Isra ya surat ke-17 ayat 1. Kemudian Mi'raj, ya Mi'raj ini suatu alat, kalau secara bahasa itu alat yang digunakan untuk naik, namanya Mi'raj. Kalau secara istilah, Mi'raj itu tangga khusus yang digunakan oleh Nabi Muhammad SAW untuk naik dari bumi menuju 7 lapis langit atau hingga ke Sidratul Muntaha. Ini di surat An-Najm ayat 13-18. Jadi secara makna bahwa Isra dan Mi'raj itu ya tadi perjalanan Rasulullah ya dari Mekah gitu kan, kemudian nyampe Baitul Maqdis Palestina, kemudian naik ke Sidratul Muntaha. Itu Isra dan Mi'raj. Itu kita bahas sedikit. Ini yang berdasarkan tadi yang disampaikan oleh A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ini sepotong ini ya. Karena sana itu barokna gitu kan. Ma haulahu. Nah ini artinya apa? Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Al-Haram ya, dari Mekah ke Masjidil Al-Aqsa di Palestina. Ya, gitu. Jadi ini perjalanan yang sangat fenomenal saat itu ya. Bayangkan jaraknya Mekah ke Palestina itu saat itu jaraknya itu kurang lebih, sekarang juga sama ya, 1.239 km. Saat itu perjalanannya itu 1 bulan kalau pakai kuda atau pakai unta ya. Jadi makanya kenapa dulu sampai pas saat Rasulullah bilang ya, itu terkenal ya riwayat terkait dengan ada orang Quraisy itu datang kepada Abu Bakar. Abu Bakar, dengar nggak teman kamu ya Muhammad bilang sudah ke Palestina kemudian naik ke langit katanya. Kamu percaya tidak? Kata Abu Bakar yang bilang siapa katanya? Nabi katanya kan mereka nggak percaya Rasul Muhammad bilang seperti itu. Kata Abu Bakar apa yang beliau sampaikan, saya percaya apa yang disampaikan oleh Rasulullah ya. Makanya Siddiq ya digelarin seperti itu. Kata Abu Bakar ditambahkan lagi kepada orang Quraisy apa? Jangankan Rasulullah dalam waktu semalam, lebih dari itu saya akan percaya kepada apa yang disampaikan oleh Muhammad SAW. Jadi, nah ini ujian keimanan teman-teman ya. Jadi bagaimana bisa gitu kan di waktu 1 malam, padahal perjalanannya dulu 1 bulan. Kalau sekarang kan dengan teknologi bisa juga gitu ya. Tapi dulu nggak kebayang perjalanan 1 bulan ada orang mengatakan berjalan malam hari gitu ya. Rasulullah ke Al-Aqsa di Palestina. Kemudian ini ya peristiwa penting di bulan Rajab. Ini ternyata bulan Rajab itu sangat penting dalam bulan-bulan yang ada di Islam ya. Yang pertama tadi peristiwa Isra Mi'raj, kemudian yang kedua salah satu bulan haram ya. Jadi dulu juga masa jahiliyah itu nggak ada perang di 4 bulan ini ya. Muharram, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Rajab itu nggak ada. Jadi Rajab ini bagian dari bulan haram ya. Kemudian perintah tadi ya, output atau hasil dari Isra Mi'raj itu yang penting ya, fenomena itu kan salat 5 waktu ya. Kemudian pemindahan kiblat umat Islam itu terjadi pada bulan Rajab. Ya. Saat Rasulullah di Madinah, asalnya kan kiblat pertama di mana dulu? Teman-teman? Di Baitul Maqdis ya, di Baitul Maqdis ya, di sana ya. Jadi itu perintah pemindahan kiblat pertama ke yang sekarang ya, itu di bulan Rajab. Kemudian yang kelima, ini juga mungkin banyak yang ini ya, terkait dengan bagaimana Aus dan Khazraj ya, 2 kabilah besar di Madinah itu menerima Islam. Itu di Baiat Aqobah kedua ya. Kurang lebih kalau dulu itu kan tidak ada kerajaan dan sebagainya, adanya kabilah kalau ya. Nah, ini Baiat Aqobah 2 itu apa? Mereka menerima 73 orang ya, 70 laki-laki di Sirah Nabawiyah itu ya, Ibnu Hisam, 3 orang perempuan ya. Mereka membaiat Rasulullah untuk siap melaksanakan hukum Islam di Madinah ya. Makanya habis itu kan ada perintah hijrah.
hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu ini dulu awal prosesnya. Kemudian yang keenam, ini juga penting sekali teman-teman, runtuhnya Daulah Khilafah di Turki Utsmani. Ini sama di bulan Rajab, 28 Rajab, Hijriahnya berapa ya? 4 Maret, kalau itunya 1924 Masehi. Itu runtuhnya Daulah Khilafah. Nah, itu juga bulan Rajab. Ini kenapa penting? Karena ini peristiwa yang penting di bulan Rajab. Kemudian bagaimana kita seorang muslim ya mengimani terkait dengan hal ini ya, berarti kan banyak hal sebenarnya, bukan hanya peristiwa Isra Mi'raj yang harus membuat kita yakin ya, memahami banyak kabar atau berita yang lainnya di akhir zaman ya. Di hadis Ahmad itu banyak ya terkait dengan pergiliran waktu, di akhirnya itu disebut summa takunu khilafah alamin haji nubuwah. Di akhir zaman itu nanti ada akan kembali khilafah alamin haji nubuwah ya. Summa sakot kata Rasulullah, berhenti ya, tidak ada lagi. Nah, itu kan perlu diiman. Banyak hadis yang lain terkait dengan hadis akhir zaman, terkait Islam itu akan menguasai timur dan barat. Ya, tidak ada rumah satupun yang tidak ada muslim di sana. Nah, ini kan terkait keimanan. Percaya tidak gitu kan teman-teman ya. Seperti itu. Oke, kemudian nah kita masuk kepada yang tema kita ya, terkait dengan kondisi kita membangun generasi Islam, pemuda Islam yang mencontoh Rasulullah secara keseluruhan ya. Jangan satu-satu, bukan hanya akhlak. Rasulullah itu, kata Siti Aisyah ya, hadis dari Siti Aisyah terkait dengan Aisyah ya radhiyallahu anha, terkait dengan akhlak Rasulullah itu Al-Qur'an yang berjalan. Apakah teman-teman mendikotomi Rasulullah itu hanya mencontohkan akhlak yang dibayangkan saat ini? Ya. Jadi akhlak Rasul itu Al-Quran yang berjalan. Berarti apa isi Al-Quran itu Rasulullah jalankan. Ya, baik akhlak biasa yang kita pahamin akhlak, perbuatan gitu kan, bagaimana Rasulullah terhadap akhlak terhadap orang tua, anak gitu kan, sahabatnya. Juga terkait dengan perintah-perintah yang di Al-Quran itu banyak perintah-perintah yang belum terlaksana ya. Apa contohnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim ya. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum ya. Perintah terkait dengan diwajibkan atas kamu untuk perintah qital, perang. Itu kan belum, karena belum ada yang memerintahkan gitu. Apalagi wasariku wasarikatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan, potonglah kedua tangan. Itu akhlak Rasulullah seperti itu. Dan ternyata kalau memahami Al-Quran itu atau tidak bisa pakai perasaan hukum Islam itu, teman-teman ya. Ini justru ini yang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tadi disampaikan ini yang menciptakan kita. Allah itu yang tahu terkait. Nah, kita lihat fakta saat ini. Kenapa perlu tahu faktanya? Kenapa? Karena biar kita flashback bagaimana sih Rasulullah itu dulu gitu kan. Nah, kita lihat saat ini, kondisi saat ini. Teman-teman nih harus sama juga nih, apakah kondisi saat ini kaum muslimin atau pemuda atau remaja Islam kira-kira saat ini kalau ada gitu kan teman-teman sedikit mengatakan ayo kita sholat, ayo kita baca Quran, ngaji, itu dikatakan seperti memegang bara api. Karena apa? Dipegang terus panas gitu kan, dilepas kita juga takutnya justru akan keluar dari Islam. Sangat banyak kezaliman saat ini. Dunia penuh dengan kejahatan. Berita-berita saat ini dihasilkan dengan apa? Zina, pembunuhan dan sebagainya. Nah, itu tidak baik-baik ya. Teman-teman harus itu terkait dengan ini. Nah, sampai-sampai apa? Ini ada yang tahu ini? Susanti apa ini, Ti? Siapa ini? Masa nggak tahu ah? Sampai superhero juga nggak apa, stres dan galau ya. Terlalu banyak kejahatan, bingung dia saking banyak kejahatannya. Seperti itu. Jadi dunia saat ini seperti itu ya. Teman-teman sadar tidak sadar, kondisi kita tidak baik-baik saja sebenarnya ya. Nah, ini kita melihat ya, karena kalau ingin meniru tadi, ingin generasi Islam yang mencontoh Rasulullah secara komprehensif ya, menginginkan generasi kembali seperti yang dicontohkan Rasulullah, kita harus melihat fragmen perjuangan ya. Rasulullah seperti apa? Ya, bagaimana Rasulullah tadi dikatakan menghantarkan masyarakat dari kegelapan menuju cahaya ya. Ini potret Mekah dulu ya. Jadi tidak ada gedung tinggi ya, gedungnya ya segitulah. Ya. Jadi Rasul itu hidup di masa jahiliyah. Ada yang tahu masa jahiliyah masa apa? Itu ya. Masa jahiliyah itu masa di mana bukan disebut bodoh tidak bisa baca dan tulis ya ternyata.
Masa jahiliyah itu kenapa? Karena mereka menolak aturan atau perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Masa jahiliyah ya. Jahiliyah bukan karena bodoh, ya tidak bisa baca, tapi apa? Karena tidak mau hidup dalam aturan Allah Subhanahu wa taala. Makanya digelari masa jahiliyah ya. Seperti itu. Nah, masa itu Rasulullah hidup dalam kondisi apa? Banyak minuman khamr nih. Minuman keras, mabuk-mabukan. Saat ini juga kita flashback ke fakta hari ini ya. Sama kan ada minuman keras ya. Mungkin ada yang tetap masih mabuk gitu kan, bukan di sini tapi di luar masih ada. Apalagi judi. Di zaman jahiliyah banyak yang judi ya. Undi apa namanya dan yang lainnya. Saat ini juga kan ada ya. Apalagi perjinahan ya. Zaman Rasulullah ada, bukan Rasulullah. Ini sebelum Nabi dan Rasul diangkat jadi nabi, ini ada zina gitu kan, jahiliyah tadi ya. Timbangan yang curang ya. Saat ini ada enggak? Ya ada gitu ya. Apalagi dulu mah mengubur bayi perempuan hidup-hidup ya. Yang terkenal itu Umar bin Khattab ya. Mengubur apa bayi perempuannya ya, Umar bin Khattab. Nah, saat ini bukan mengubur lagi, sebelum lahir juga sudah dibunuh ya. Aborsi ya dan yang lainnya. Gitu ya. Nah, ini terkait dengan apa namanya? Salah satu ini ya, fragmen Rasulullah itu seperti apa? Kan sebelum jadi nabi dan rasul ya, Rasulullah itu al-amin ya, terpercaya. Ya. Buktinya apa teman-teman Rasulullah terpercaya? Rasulullah itu sebelum hijrah ke Madinah ya. Sebelum hijrah di Madinah itu Rasulullah titip pesan ke Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ya. Ali titip, ini titipan dari orang-orang Quraisy, nanti kalau itu mohon dibagikan dan banyak ya. Jadi orangnya itu tidak mau menerima dakwah Rasulullah, tapi kalau percayanya mereka percaya gitu kan, sampai titip barang-barang dan yang lainnya ke Rasulullah. Apalagi suka menyambung silaturahmi ya, menjaga diri dari judi dan Rasulullah walaupun zaman kacau gitu kan jahiliyah, Rasulullah tidak pernah ya judi atau minuman keras ya. Menghormati orang tua, senang menolong kekusahan, menghindarkan diri dari penyembahan berhala. Ini apa namanya Rasulullah ya, sifat Rasulullah sebelum itu. Nah, kita juga jadi flashback buat kita atau buat apa namanya jadi muhasabah buat kita ya. Ada nggak sifat-sifat ini di diri kita ya. Nah, itu ya, karena Nabi dan Rasul diangkat umur berapa? Umur 40 tahun. Rasul itu berarti sebelumnya kan belum jadi Nabi dan Rasul. Bagaimana berarti kan Rasulullah menikah dengan Siti Khadijah gitu kan, kemudian baru diangkatnya umur 40 tahun. Menikah umur 25, kalau ke 40 berarti kan kurang lebih 15 tahun belum diangkat jadi Nabi dan Rasul. Nah, ini perlu diingat bahwa ternyata Rasul kan kita ingin output dari ini objektifnya, kita menginginkan kita punya framework atau pemikiran yang komprehensif terkait dengan tadi bagaimana kita meneladani Rasulullah secara komprehensif ya. Mungkin yang terkait dengan akhlak, ya Allah, akhlak Rasul itu yang paling sempurna, banyak yang disampaikan oleh ustadz-ustadz yang lain lah ya. Tapi saya akan membawa teman-teman terkait dengan bagaimana akhlak Rasulullah yang komprehensif seperti apa. Ya walaupun sebenarnya nggak cukup waktunya ya, tapi fragmen singkat. Nah, Rasulullah itu sejak apa namanya diangkat Nabi dan Rasul, apa yang beliau sampaikan? Dakwah kepada orang-orang terdekat. Ya, jadi ini kalau para ulama mengatakan ini torikoh, bagian dari metode perjuangan Rasulullah itu seperti ini. Ya, dakwah kepada orang-orang terdekat. Ya. Nah, ini kan jadi contoh buat kita. Ya, teman-teman yang tahu gitu kan, silmi gitu kan, menutup aurat, ibunya belum, sampaikan kepada ibunya untuk menutup aurat. Sampaikan kepada kakaknya untuk menutup aurat. Nah, itu dakwah kepada orang-orang terdekat. Nah, ini Rasulullah sampaikan, lakukan ya. Kemudian kedua, pembinaan sahabat ya, atau taskib pembinaan itu ya, dibina sahabat. Apa yang Rasulullah bina terkait dengan akidah ya. Itu emang tauhid di apa namanya diberikan, dikuatkan kepada para sahabat. Di mana rumahnya? Rumah membina para sahabat, teman-teman ada yang tahu? Di rumah siapa? Rumah Arkom bin Arkom. Jadi rumahnya itu rumah Arkom. Ya. Nah, pembinaannya itu tadi terkait dengan aspek tauhid ya. Berarti karena kan ingat mereka itu sebelumnya kan menyembah berhala. Jadi dikuatkan terkait tauhid, keimanan kepada Allah, disampaikan, dikuatkan. Nah, itu pembinaan, taskib ya. Kemudian ini juga ada
sebelumnya ya sebelum terjun ke tengah masyarakat ada 2 orang kuat yang masuk Islam itu ya. Yang pertama pamannya ya Hamzah bin Abi Thalib ya, Abdul Muthalib, Hamzah bin Abdul Muthalib. Kemudian yang kedua Umar bin Khattab. 2 orang itu masuk Islam, mulai dakwah makin kuat ya. Karena kita tahu Umar bin Khattab itu tukang tukang jagoannya Quraisy lah di Mekah ya. Berani sampai berkelahi atau apanya berani gitu kan. Nah, ini terjun ke tengah masyarakat berarti kan mereka dikisahkan di Sirah Nabawiyah itu ya. Mereka mengelilingi Ka'bah dalam 2 barisan ya. Barisan pertama 2 barisan lurus gitu ya. Barisan pertama dipimpin oleh Hamzah, barisan kedua oleh Umar bin Khattab. Gak ada yang mengganggu orang Mekah itu, orang Quraisy itu. Gak berani ya. Jadi, nah ini mulai terjun di tengah masyarakat. Jadi Islam mulai ditunjukkan gitu kan. Ini pas Mekah gitu ya. Nah, walaupun tadi Rasulullah terpercaya, orang lain juga yakin akhlaknya baik dan sebagainya, ternyata ditolak, ada penolakan dakwah. Nah, ini juga jadi ibroh buat kita. Ya. Indah baru ngajak temennya, ayo kita berbuat baik, ayo kita kalau pergi nutup aurat, ditolak gitu. Itu udah biasa. Jangan kita gitu kan, yang akhlaknya juga mungkin masih dipertanyakan, yang antara kata-kata dan perbuatan juga tidak selalu sama. Ya, ini Rasulullah yang perkataan perbuatan yang sama juga masih ditolak, apalagi kita. Jadi ini ibrohnya buat kita apa selalu semangat, mengajak kebaikan itu harus selalu semangat. Di Al-Quran itu tidak dipisahkan antara amal ma'ruf dan nahi munkar ya. Antara mengajak dalam kebaikan, mencegah kemungkaran itu selalu barengan ayatnya itu ya. Jadi teman-teman juga jangan sampai ngajak sholat doang gitu kan temennya tidak nutup aurat, tidak diingatkan, tidak dicegah ya. Itu seperti itu. Kemudian apalagi ya jadi fragmen Rasulullah itu tadi ya, ini yang dilakukan Rasulullah secara mudawamah. Mudawamah itu continue terus-menerus Rasulullah itu ya. Taskib, kemudian tafaul mal umah namanya ya, berinteraksi dengan umat, kemudian juga mencari pertolongan atau tolabun nusroh gitu kan. Nah ini ya Bani Sakib, Kindah, Bani Kilab, banyak Rasul apa yang beliau sampaikan, menawarkan Islam untuk diterapkan. Ya. Tidak ada yang menerima ya. Dan yang menerima ternyata suku dari Madinah ya, Aus dan Khazraj. Jadi dulu juga sebelum Islam ada, Mekah itu ya Ka'bah itu jadikan tempat ibadah ya. Mereka biasa dari dari Madinah itu datang ke Mekah untuk berhaji ya. Kalau haji itu kan syariat Nabi Ibrahim ya, bukan dari. Jadi datang ke sana. Nah, sebelum 2 tahun sebelum hijrah Rasulullah itu Aus dan Khazraj itu kabilahnya datang, 13 orang. Ya, itu seru banget ceritanya terkait dengan itu. Ya. Mereka namanya Baiat Aqobah 1. Baiat Aqobah 1 itu apa yang disampaikan mereka masuk Islam. Ya, mereka menerima Islam, mereka masuk Islam lah ya. Ini 13 ini pemimpin kabilah tentunya. Bukan orang biasa. Sudah selesai, mereka pulang, maka Rasulullah mengirim duta Islam yang pertama. Ada yang tahu siapa namanya? Mus'ab bin Umair ya namanya. Ini orang pinter cerdas, tapi kalau lihat teman-teman nanti kalau baca sirahnya terkait dengan Mus'ab bin Umair sangat sedih ya. Orang kaya lah gitu kan, kemudian sampai diusir sama orang tuanya dia tetap memegang Islam. Ya. Nah ini orang duta pertama ini diutus ke Mekah di Madinah ya. Mendakwahin 1 tahun Aus dan Khazraj. Banyak yang masuk Islam. Kemudian tahun berikutnya ya mereka naik haji lagi 73 orang. 70 laki-laki, 3 orang perempuan. Ini juga pemimpin kabilah yang masuk. Nah, ini ada namanya Baiat Aqobah 2. Baiat Aqobah 2 itu baiat kesetiaan terhadap Rasulullah. Ya Rasulullah silakan pindah ke Madinah, kita terapkan Islam di sana. Kita siap berperang, kita siap melindungi engkau gitu kan, seperti melindungi kalau sumpah yang disampaikan melindungi kami dan keluarga kami. Ya, jadi mereka siap untuk jihad, matinya siap gitu. Makanya habis itu ada perintah hijrah dari Allah Subhanahu wa taala, mereka hijrah ke Madinah. Ya. Nah, di surat At-Tolak ya ayat 11 itu terkait dengan bagaimana Allah itu menyampaikan ya. Rasulullah itu mengeluarkan orang-orang yang beriman yang beramal dari kegelapan kepada cahaya. Jadi ini mulai bagaimana di Mekah di boikot, di diskriminasi sebagainya, hijrah ke Madinah ya. Di Madinah membangun peradaban Islam. Ya. Nah ini
makanya keluar nanti kalau di Al-Quran itu kan ayat-ayat Makkiyah, surat-surat Makkiyah, surat-surat Madaniyah. Ya. Surat-surat Madaniyah ya itu surat-surat Madaniyah itu kurang lebih 2/3 Quran itu terkait dengan urusan uh, hablum binafsi dan hablum minannasi. Nanti kita lihat bahwa Islam itu bukan hanya hubungan kita dengan Allah, tapi hubungan kita dengan diri kita dan hubungan kita dengan sama manusia. Nah, ini seperti itu ya. Berarti udah pindah ke Madinah gitu kan. Rasulullah menerapkan Islam secara kafah ya. Jadi Al-Quran dijalankan, hukum potong tangan, hukum rajam dan yang lainnya dijalankan di Madinah. Dan ingat juga ini ya, mungkin ada sering kita kalau nggak tahu ya, bahwa dakwah Rasulullah itu bukan hanya jihad, diawali dengan dakwah. Jadi Rasulullah itu ngirim surat ke Romawi ya, dua kampium besar saat itu kan Persia dan Romawi ya. Persia pusatnya di Iran saat ini, kemudian itu di Konstantinopel ya, yang Romawi Timur di Turki. Nah itu didakwahin, kemudian jihad, dan ini juga jangan sampai gitu kan, ini petunjuk dari Rasulullah bagaimana menyebar Islam itu harus dengan dakwah, bukan dengan jihad dulu, dakwahin dulu. Kalau mereka tidak mau, tidak menentang dakwah, yang penting tunduk kepada Islam, dibiarin ya. Dalam Islam itu kan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama, tidak dipaksa untuk masuk Islam. Tapi dengan dengan melihat Islam itu rahmatan lil alamin, banyak justru yang masuk Islam. Bagaimana kita tahu terkait Fathul Mekah, Rasulullah nggak diperangin, maka masuk semuanya, gitu kan, masuk Islam. Nah itu ya terkait dengan ini. Jadi bukan hanya jihad dengan pedang, disebarkan dengan dakwah Islam itu, ya. Dan jihad itu ya terakhir, nanti opsi terakhir, gitu ya. Dan dalam Islam itu kan Islam itu sangat ada aturan perang itu, tidak boleh membunuh perempuan, anak-anak, pohon-pohon, ya ada aturannya. Jadi kita fokus kalau perang itu gentleman, laki-laki teman laki-laki gitu, kan tentara dengan tentara. Ya. Kalau saat ini coba, kalau kita lihat, apakah Amerika nyerang Irak Halo, atau bisa yang dengar nggak? lainnya, gitu ya. Jadi tidak ada aturannya, ya hanya dalam Islam ada aturan perang. Di agama lain tidak ada. Cek ya teman-teman ya. Nah ini ternyata Islam itu pernah menguasai 2/3 dunia. Ya. Nah ini juga mungkin kita gak pernah diajarin, terus terangnya kalau di sekolah. Tahunnya khilafah itu sampai Khulafaur Rasyidin selesai gitu kan. Ternyata kan yang saya sampaikan tadi di bulan Rajab itu sistem pemerintahan Islam khilafah itu sampai Turki Utsmaniyah, ya, Abbasiyah sebelumnya, kemudian Aisyah pernah, kemudian Muawiyah, ya, kemudian juga Utsmaniyah terakhir, ya. Itu 1400 tahun, ya. Bagaimana Spanyol yang saat ini Andalusia itu bagian dari Islam, ya. Nah, itu harusnya kita Islam itu sesuatu yang besar dari sisi historis, ya, empirik dan yang lain. Islam pernah menguasai 2/3 dunia, ya. Nah ini di surat An-Nasr ya. Bagaimana ini terkait dengan Fathul Mekah ya. Harus hafal ini ya, masang hafal ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dzinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwabur ya. Nah, bagaimana lihatnya manusia nih? Masuk agama Allah itu dengan berbondong-bondong ya. Jadi kalau Allah itu mau, ya masuk Islam itu mudah bagi Allah itu. Itu buktinya Fathul Mekah. Mereka masuk Islam secara bondong-bondong, maka bertasbihlah dan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya Dia adalah Maha penerima taubat. Di An-Nasr ayat ke-110 ya, 1 sampai 3. Jadi itulah gitu kan, Islam itu seperti itu gitu kan, nggak dibunuh semua tuh. Padahal di Quraisy itu coba kalau bayangkan, Rasulullah punya kekuatan pas saat Fathul Mekah. Ya ini juga akhlak teman-teman. Akhlak Rasulullah itu seperti itu. Ya bukan hanya ke orang tua salam, punten gitu kan, dan yang enggak. Akhlak Rasulullah itu tadi ingat, akhlak Rasulullah itu Al-Quran yang berjalan. Rasulullah mencontohkan bagaimana perang. Rasulullah mencontohkan bagaimana Fathul Mekah atau penaklukan Mekah seperti apa. Tidak ada ya. Ada orang-orang yang khusus ya udah ditandain sama Rasul untuk dibunuh, ada betul. Tapi secara keseluruhan kan mereka diampuni ya. Padahal Rasulullah secara ini ya bisa membunuh yang ada di Mekah saat itu gitu kan. Tapi tidak dilakukan. Nah, ini juga ini bagian dari yang penting saya pikir penting sekali. Masih ada waktu kan ya? Nah, Allah itu ternyata yang kalau kita melihat ini baru aja definisi Islam.
Islam itu apa? Agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah atau hablum minallah. Kemudian hubungan dengan diri kita sendiri atau hablum binafsi, dan juga hubungan kita dengan sama manusia atau hablum minannas. Jadi ini tidak hanya mencukupkan diri, ini Rasulullah ya. Kan kita ingin bagaimana kita itu ingin generasi itu, framework pemikirannya itu Islam yang komprehensif. Tidak hanya udah saya mah ini aja lah hablum minallah, enggak seperti itu. Islam enggak seperti itu. Islam itu harus sempurna ya. Di Al-Qur'an kan disebutkan ya, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Ya, jadi harus diserunya itu orang masuk Islam itu secara kafah, secara keseluruhan. Nah, ini keseluruhan secara ya seperti ini di bawah nih. Yang pertama hablum minallah itu terkait dengan apa teman-teman? Kalau hablum minallah hubungan kita dengan Allah terkait dengan, ada yang mau menyampaikan hablum minallah? Hablum minallah itu yaitu hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu terkait dengan ibadah. Ibadah mahdoh ya, atau ibadah yang lain. Yang khusus gitu kan, apa? Rukun Islam itu ibadah mahdoh ya. Apa? Sholat, puasa, zakat, naik haji itu ibadah mahdoh. Hablum minallah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jangan sampai kita juga mencukupkan diri tadi ya. Sholat cukup ya gitu kan. Seperti tadi, seperti parasmanan gitu ya. Islam itu hanya disimpan di masjid, hanya untuk sholat, hanya untuk puasa. Tidak seperti itu Islam itu. Itu baru aspek yang pertama ya. Jadi hablum minallah itu aspek terkait dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi sholat, puasa, zakat, naik haji. Kemudian hablum binafsi, hubungan kita dengan diri kita sendiri. Apa? Islam mengatur terkait dengan pakaian. Makanya di surat An-Nur gitu kan disampaikan terkait dengan perintah jilbab dan khimar ya. Bagaimana berkerudung itu dalam Islam itu aturannya. Yang akhwat ini gimana perempuan kalau khimar itu atau kerudung itu gimana aturannya? Jadi Zulfa gimana khimar itu atau kerudung kalau kita mah ya? Itu gimana? Ada aturannya dalam berkhimar itu, yaitu menutup dada ya, kemudian ke lengan. Jadi menutup dada ya. Kalau kerudung tidak menutup dada, nah itu bukan khimar namanya, bukan kerudung ya, bukan sesuai dengan hukum. Islam itu nggak seperti itu. Harus nutup dada. Jadi dada perempuan ketutup itu namanya khimar. Kemudian jilbab. Jilbab itu kan yang kita tahu, oh itu pakaian kerudung panjang. Tidak, jilbab itu salah, bukan itu. Jilbab itu dari jalbab itu pakaian panjang longgar ya. Jadi kalau di kita mungkin gamis ya. Nah itu jadi dua pakaian perempuan itu dalam masalah pakaian diatur ya. Kerudung kemudian jilbab, pakaian longgar lurus ya. Dan dalam kalau di kitab-kitab para ulama itu juga pakaiannya harus itu ya. Kerudung itu tidak transparan ya, khimar itu tidak transparan. Jilbab juga sama tidak transparan. Ya kenapa? Ini penting untuk dipahami ya. Jadi ya Islam itu seperti itu gitu ya. Tidak pakai perasaan kan? Emang pakai perasaan? Tidak, ini dari yang Maha menciptakan kita dari Allah. Seperti itu pakaian. Kemudian ingat ya juga ini harus penting tahu juga nih ya terkait dengan aurat perempuan. Karena tadi ini hablum binafsi, hubungan kita dengan diri kita. Terkait aurat perempuan itu kan seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Ya, tidak ada perbedaan ini antara para imam 4 mazhab itu terkait dengan terkait dengan aurat perempuan ya. Aurat perempuan itu berarti kan seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Yang lainnya harus ditutup berarti ya, yang kelihatan. Itu baru pakaian. Kemudian hablum binafsi juga terkait dengan makanan ya. Makanan minuman itu ada aturannya. Kalau masalah benda itu ada dua hukumnya ya. Yang pertama halal, yang kedua haram. Itu hukum benda ya. Beda dengan perbuatan kita. Standar perbuatan kaum muslim itu ada 5 ya, namanya ahkamul khamsah. Ada wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Semua perbuatan kita umat Islam ya, teman-teman itu pasti kena hukum itu ya. Baik wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Contohnya apa? Kalian teman-teman gitu kan pergi ke suatu tempat. Di sana mungkin ke diskotik lah ya, biar clear contohnya. Kita pastikan dulu pergi ke sana itu apakah kewajiban dari Allah, sunnah, mubah, makruh, haram. Teman-teman ada yang mau coba itu pergi ke diskotik? Kira-kira apa hukumnya? Karena kita muslim ya, ingat
Kita menginginkan kita generasi yang Islam, mindsetnya Muslim gitu kan, Islam bukan yang lain, bukan pemikiran orang-orang Barat yang free value, apa namanya, ya bebas ya gitu kan, tidak seperti itu. Itu berarti kan dilihat faktanya, Islam itu tidak hanya menghukum, lihat faktanya. Kalau di diskotik itu kan nggak mungkin di sana ada orang banyak kan nutup aurat, tidak ada kemaksiatan, tidak ada yang pacaran. Ya kita, oh di sana banyak yang kemaksiatan, berarti kalau pergi ke sana hukumnya bisa-bisa jadi haram. Ya, makanya bagi seorang Muslim itu pergi kemana saja itu akan dipastikan itu kalau harus 3 minimal ya, sampai mubah aja. Apakah ini wajib, sunnah, mubah? Ya kalau mubah kan tidak ada hukumnya, boleh ya, diperbolehkan. 3, jangan sampai makruh atau keharaman, jangan pergi. Ingat kematian itu menunggu kita. Ya, jangan sampai kita teman-teman gitu kan harus tanya ini Maya bisi ini. Kira-kira kalau ke Ketua Himan ya, Irwan, kira-kira pacaran dalam Islam seperti apa? Karena di remaja ya itu ya mungkin ya masalahnya. Gimana Wan? Kalau perbuatan pasti yang 5 tadi ya. Kalau nggak wajib, sunnah, mubah, makruh, haram Wan. Yang Irwan tahuan. Biar nggak Kalau pacaran ya. itu Pak yang Irwan tahu mah haram Pak. Oke, mudah-mudahan sama dengan yang lainnya ya. Kenapa ini penting paham dulu teman-teman ya. Kalau nggak paham kan nggak ada taklif, nggak ada beban hukum. Ya. Berarti kan kalau tahu itu haram ya teman-teman, kalau Islam itu tidak melarang untuk mengenal. Ya. Tidak dilarang. Irwan tahu siapa Indah atau siapa temenan tidak masalah dalam Islam itu. Tapi dalam Islam ada batasan-batasannya. Tidak boleh melihat yang aurat ya. Aurat itu ingat tadi ya. Irwan kalau melihat perempuan yang rambutnya kelihatan harus menundukkan pandangan. Makanya real dalam Islam itu, kalaupun yang zina itu kenapa dirajam, ya tadi banyak aturan dalam Islam harus dijalankan. Ya, apa? Menundukkan pandangan, ya. Kemudian juga perempuannya harus menutup aurat. Itu kan, ya kalau zina mah wajar dirajam orang dia aturan seperti itu istilahnya, ya. Contohnya ini ya. Jadi perbuatan kita terikat dengan hukum syara yang tadi. Pastikan teman-teman ya. Jadi kita kalau pergi kemanapun juga, kalau kita tahu tadi bahwa terikat dengan hukum syara, kita tidak akan takut ya meninggal di jalan ya. Insya Allah kita bukan menuju kemaksiatan. Ya. Teman-teman kuliah gitu kan, tetap tapi ada di sana kan ada ranah keimanan kodok-kodar juga ya. Kuliah ngebut nggak pakai helm, nah itu berarti sama aja itu teh kita tidak yakin dengan namanya kodo dan kodar. Ya. Harus ada lingkar yang harus kita perbuat dulu biar selamat. Ya, lampu merah berhenti, pergi pakai helm, itu tetap itu rada karena keimanan, bukan hanya teman-teman ini mah ya kewajiban nih, nggak di aturan-aturan dilanggar tidak ya. Jadi ini back ke sini lagi, itu hablum binafsi itu terkait dengan pakaian, terkait dengan makanan minuman, kemudian juga terkait dengan akhlak. Ya. Akhlak di sini apa? Akhlak yang tadi ya ada sopan santun, itu bagian dari hablum binafsi. Kemudian yang satu lagi nih, hubungan manusia dengan sama manusia. Ya. Ini Islam mengatur terkait dengan ekonomi Islam, ya, mengatur sosial Islam, pergaulan Islam, pemerintahan Islam juga diatur. Ya. Jadi ini kenapa pentingnya, kan kita ingin menginginkan kita mengikuti akhlak Rasulullah. Ya, berarti teman-teman harus tahu dulu nih. Ya, kenapa? Karena ada 4 poin yang penting untuk teman-teman paham. Yang namanya yang pertama harus ada dulu maklumat. Maklumat itu informasi. Ya. Yang kedua harus ada indera, panca indera. Panca indera kita kelihatan, gitu kan, bisa melihat, mendengar. Kemudian yang ketiga otak yang betul. Ya. Yang keempat apa satu lagi? Aduh, baru bisa berpikir gitu. Maksudnya kita berpikir itu harus ada proses itu. Ada fakta, ada maklumat, ada informasi, ada panca indera, ada otak ya. Satu lagi lupa ya apa. Ya pokoknya harus ada itu ya. Kalau nggak ada itu kita nggak bisa berpikir. Jadi Islam itu sangat sempurna teman-teman. Jadi tadi kita menginginkan generasi itu minimal kita saat ini kita frameworknya pemikiran kita itu komprehensif Islam ya. Jadi tadi tidak menganggap ya, bukan nggak boleh, tidak menganggap hanya rajin sholat masuk surga gitu, cukup gitu. Nggak seperti itu. Di Quran disebutkan wa halallahul bai'a wa harama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ya, nah ini juga kan buat renungan buat kita. Ya, di ayat selanjutnya itu seperti orang yang kemasukan setan sebut. Kalau orang yang terlibat riba, ya kita harus jauhin berarti. Nah, jadi
Ini kan banyak hal yang perlu kita ikutin kalau ingin mengikuti Rasulullah SAW. Kan akhlak ini akhlak ya, akhlak yang apa namanya, yang sesuai dengan apa namanya, pendapat dari para ulama itu akhlak itu ya bukan hanya sopan santun, tapi juga seluruh yang dicontohkan Rasulullah itu akhlak, baik perbuatannya, ucapan gitu kan dan yang lain. Nah ini juga teman-teman ya terkait dengan Muhammad SAW itu bukan sekedar nabi, tapi beliau bukan seorang jenderal perang, pemimpin masyarakat dan juga pemimpin negara. Ya. Makanya ini penting gitu kan, jangan sampai kita ke Rasulullah itu mengikuti hanya akhlak yang di definisinya tadi sopan santun doang ya. Rasulullah kalau di apa namanya, kalau dihina diam gitu kan, kalau di itu diam. Nah itu kan apa batasan akhlak yang teman-teman dikotomi gitu kan. Padahal akhlak Rasulullah itu Al-Qur'an, ya itu akhlak Rasulullah. Tugas Muhammad bukan SAW bukan sekedar memperbaiki akhlak, tapi lebih dari itu. Beliau bertugas menghantarkan umat manusia menjadi umat terbaik. Ya. Ingat, umat terbaik ya. Rasulullah terbaik dalam seluruh aspek kehidupan. Kemudian Rasulullah SAW pun bertugas mengantar umat dari umat manusia kepada kemuliaan di dunia dan di akhirat. Jadi kalau kita megang Islam itu Allah akan memberikan kemuliaan kita di dunia dan di akhirat. Masa nggak mau teman-teman? Mau kira nggak? Yang Allah kalau kita benar-benar mencontoh Rasulullah yang tadi ya generasi Islam, Allah akan memberikan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Ya, masa nggak mau ya? Harus mau lah. Ya, umat Islam itu umat yang mulia, mulia karena memegang teguh Islam, terhina karena meninggalkan Islam. Ya, ya saat ini juga bahan renungan buat kita ya umat Islam banyak gitu kan, tapi masih bercerai-berai gitu kan. Nah itu juga mungkin renungan ini juga ya buat kita bahwa mungkin karena tidak memegang teguh Islam, ya. Makanya Islam itu terhina di India gitu kan teman-teman, di India di provinsi lupa namanya ya, melarang perempuan muslimah ya untuk memakai kerudung, ya memakai pakaian Islam gitu kan, dilarang, nggak boleh gitu kan. Apakah ada yang siapa coba yang bisa menakuti India? Nggak ada ya. Mereka berjuang sendiri di sana gitu kan. Padahal Islam di India itu kurang lebih 200 juta, bukan sedikit. Tapi kalau dibandingkan dengan populasi India yang banyak ya jadi minoritas tetap ya. Seperti itu ya. Nah, ini di surat Al-Imran ayat 110 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi ini ini dari Allah Subhanahu wa taala. Masa kita enggak ini bagian dari keimanan terhadap kalau di Al-Qur'an itu ya. Kalau kita tidak yakin ini itu dari siapa gitu ya. Nah, ini bisa jadi kita murtad ya, keluar dari Islam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran itu apa? Kuntum khairu ummat ya, kuntum itu umat terbaik. Kamu adalah umat yang terbaik. Ya. Yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah. Nah, itu kita digelarin kaum muslim itu umat yang terbaik ya. Nah, umat yang terbaik seperti apa? Yang pasti harus nomor 1 ya, tidak sama dengan yang lain, paling unggul dan paling hebat. Ya, kita lihat apakah mengingat seperti ini yang diinginkan Rasulullah, teman-teman? Inikah umat nomor 1 harapan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Tidak, ya bukan ini kan? Ya apakah ini yang diharapkan Rasulullah? Umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Yakin tidak gitu ya? Ini namanya istilah. Banyak campur baur laki-laki perempuan ya, kalau nggak jelas itu kan jadi keharam. Ya. Ini, yang enggak kita ya mungkin dulu ini ya, mungkin dari dulu ya. Nggak seperti ini kan teman-teman ya, pelulusan dengan curat-coret, ngalangin jalan, gitu kan, mabuk-mabukan, enggak. Ya. Ini, apakah ini juga? Doharul pasadu fil barri wal bahri, kata Allah. Kerusakan di bumi, di darat, dan di laut itu apa yang disebabkan oleh tangan manusia. Supaya Allah merasakan kepada mereka akibat dari perbuatan mereka agar mereka kembali kepada jalan yang benar. Ya. Di surat Ar-Rum. Jadi ini adanya yang lain, bencana dan yang lainnya itu ya karena tangan kita. Gitu. Apalagi kalau zina dan riba merajalela, berarti Allah mengizinkan turunnya azab. Ya ini untuk encourage-nya, dorongannya nih, ya. Buat Yogi nih, Gi. Terkait open your potential power ya, Gi. Jadi teman-teman harus dibuka terkait dengan kekuatan potensi kita. Apa? Ya ini harus ngaji dan dakwah.
Jadi teman-teman itu tidak ada yang leha-leha dalam Islam itu ya. Maksimalkan di akademiknya teman-teman ya. Kemudian juga harus ngaji. Yang ngaji itu bukan hanya ngaji Quran, mengkaji Islam namanya. Berarti kan teman-teman kalau ada kajian-kajian ikutin ya. Jadi teman-teman kuliah di D3 itu yang pertama ada perubahan perilaku, yang kedua perubahan pemikiran, yang ketiga harus ada aplikasi dalam kehidupan. Jadi harus seperti itu, ngaji dan dakwah. Ya. Nah, kenapa zaman seperti ini Allah ingin menjadikan kita menjadi orang-orang yang mengambil bagian dalam perjuangan mengembalikan aturan Islam dalam aspek kehidupan. Sehingga dari kegelapan menuju cahaya. Ya pasti ada tujuan. Allah itu nggak mungkin memberikan sesuatu tidak ada tujuan. Ya mudah-mudahan ini bagian dari kita ya teman-teman di kampus gitu kan ya kan tetap ya identitas kita seorang muslim. Contohkan buat yang lain gitu kan bahwa kita itu seorang muslim, tidak berbohong, tepat janji, komitmen dengan waktu. Nah itu pas ya. Di kita itu harus disiplin kan. Disiplin itu ya ada sebenarnya kalau kita karena itu disiplin itu karena perintah Allah gitu kan, itu jadi bagian pahala gitu kan. Disiplin waktu, komitmen dengan janji gitu kan, menutup aurat dan sebagainya. Jadi kita butuh leader of change, bukan agent of change. Kita butuh pemimpin dalam perubahan, bukan hanya segetar agen ya. Kalau tidak ngaji atau dakwah, kenapa nih? Ada dosa orang berilmu itu satu, sementara dosa orang yang tidak berilmu itu dua. Ya. Rasulullah mengatakan seperti itu. Kenapa? Kenapa dosa orang tak berilmu itu dua? Karena apa? Dia beramal sementara tidak memiliki ilmu. Ya. Jadi di hadis lain disebutkan teman-teman, ahli ilmu itu lebih tinggi derajat kedudukannya daripada ahli ibadah. Teman-teman tahu terkait dengan bagaimana cara wudhu yang betul, yang bukan hanya katanya gitu ya, itu lebih di hadapan Allah itu lebih tinggi daripada orang yang wudhu teh katanya gitu ya, cek guru orang makia gitu ya. Tidak lihat apakah ada dalilnya seperti itu atau tidak. Kemudian juga diingatkan sama Rasulullah ya, bagaimana agar kita tidak tersesat. Tadi ingat teman-teman ingin generasi yang yang unggul gitu ya, Islam ya. Kita harus ngikutin kitabullah dan sunnah Rasulullah ya. Jadilah penolong agama Allah. Di surat Muhammad disampaikan ya ayyuhalladzina minasyaitonirrajim ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukan. Nah, ini bagian dari menolong agama Allah, teman-teman ya. Mengadakan kajian terkait dengan Isra Mi'raj. Ini apa? Kita menolong agama Allah istilahnya. Mengajak teman-temannya untuk hadir, mengingatkan temannya dalam kebaikan, itu dalam rangka kita menolong agama Allah. Dan ini pas untuk remaja nih ya. Di hadis muttafaq alaih ya, diriwayatkan dari Bukhari Muslim. Apa salah satunya yang tidak ada naungan? Hanya ini naungannya. Salah satunya apa? Pemuda yang senantiasa beribadah kepada Allah semasa hidupnya. Spesifik ya, pemuda teman-teman. Ya. Bukan orang tua disebutnya ini, pemuda ya. Jadi spesifik untuk teman-teman nih yang IMA dan teman-teman D3. Ya teman-teman apa? Selalu senantiasa beribadah. Dan beribadah itu jangan dikotomi juga. Beribadah itu hanya sholat doang. Tidak. Beribadah itu seluruh perbuatan yang mensandarkan terhadap aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ibadah. Teman-teman kuliah, itu insya Allah jadi ibadah, mencari ilmu. Tapi apa? Jangan dibarangin kemaksiatan di dalamnya. Ya. Yogi ada perempuan bukan muhrim pegang tangannya. Nah itu kan bukan. Jadi betul dia dapat pahala, tapi juga ada kemaksiatan di dalam. Ya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kita dengan tadi tahu itu kewajiban ya kita jalankan, tapi jangan dibarengin dengan kemaksiatan. Lihat aurat gitu kan, ada perempuan yang buka aurat kita lihat gitu kan, betisnya kelihatan. Kalau nggak sengaja kan boleh, cuman jangan sampai kita nelak-nelak gitu, ningali terus-terusan. Itu jadi keharaman ya. Tidak boleh ya. Makanya ini yang diharapkan ya, muda teman-teman itu mulia dan diri surga. Jadi teman-teman mudah-mudahan gitu kan dengan sharing malam hari ini, teman-teman orang-orang menjadi orang-orang muda yang mulia, yang dirindu surga. Ya tadi, kalau orang yang dirindu surga itu harus mengikuti Rasulullah secara komprehensif. Jangan dikotomi teman-teman ya. Beda agama Islam itu dengan Nasrani atau beda dengan agama lain. Agama lain itu hanya fokus masalah aspek spiritual. Islam itu tidak. Tadi ada 3 pilar. Ya, hablum minallah, hablum minafsi, hablum minanas, itu Islam. Ya, dan Rasulullah tidak mencukupkan diri hanya aspek sholat. Ya. Ikut perang di Madinah itu 10 tahun ya Rasulullah.
Itu kurang lebih 20 kali Rasulullah ikut perang. Ya. Apakah Rasulullah hanya mencontohkan itu? Kan enggak. Segala, makanya disebutkan, ditanya Aisyah terkait akhlak Rasulullah, itu Al-Quran yang berjalan. Rasulullah menjalankan seluruh isi Al-Quran dalam kehidupannya. Ya. Dan kita mudah-mudahan ya, memang kan bahasan yang seperti ini berat gitu ya. Saya juga pernah merasakan dulu sampaikan oleh guru saya itu ya berat gitu kan, ngaji teh gitunya seperti ini harus disampaikan. Ngaji yang betul itu ada dua outputnya. Yang pertama, pemikirannya berubah. Yang kedua, pemikiran itu dipahamin kemudian diaplikasikan dalam kehidupan. Ya. Jadi harus itu, output ngaji itu harus itu. Dipahamin, jadi pemikiran kita, kemudian juga diaplikasikan dalam kehidupan. Ya. Dan ingat yang yang akan menyelamatkan kita, ya. Yang akan menyelamatkan salah satunya Islam itu sendiri, ya bukan yang lain. Ya, jadi teman-teman kalaupun terlalu senang dengan kemaksiatan dan yang lainnya, ya kemaksiatan juga jangan sampai dikotomi juga ya. Makna kemaksiatan itu tidak, para sahabat itu justru mengatakan kemaksiatan itu seluruh yang Allah perintahkan kita langgar itu kemaksiatan. Ya kita sholat di masjid gitu kan, pulangnya ada sendal temennya tendang gitu kan sampai hilang. Itu kemaksiatan ya. Bukan itu bukan kemaksiatan zina dan sebagainya, itu tidak. Kemaksiatan itu seluruh yang Allah perintahkan kita langgar itu kemaksiatan. Apapun. Tidak jujur itu kan kemaksiatan. Ya. Berbohong itu kemaksiatan. Ya. Hanya itu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan tadi kita minimal pemikiran kita Islam, kemudian itu namanya akliyah kita Islam, akal kita Islam, dan nafsiyah kita, perbuatan kita juga Islam. Ya. Mudah-mudahan bisa ada manfaatnya dan mohon maaf kalau ada yang salah itu dari saya pribadi dan yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kembalikan ke moderator ya, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.